Shalom teman-teman, bisa kan memaparkan materi terakhir pada semester 1 yaitu di bab 7 sebagai bahan pembelajaran untuk teman-teman mengikuti sumatif akhir semester tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Nah, bagi orang Kristen, Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang menghadirkan Allah pemberi kehidupan kepada semua yang tercipta. Sebagai orang percaya, tentu saja sangat penting bagi kita untuk memahami apa tujuan pemberian Roh Kudus yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, pribadi Roh Kudus ini hadir setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kita akan mengenal pribadi Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang dijanjikan untuk hadir menyertai setiap orang percaya setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Roh Kudus dilambangkan dengan nafas, angin, merpati, dan api. Roh Kudus merupakan inisiator yang memimpin orang percaya dalam melakukan kehendak Allah. Roh Kudus jugalah yang akan membimbing orang percaya untuk mengerti seluruh kebenaran Allah dan firman-Nya. Istilah roh berasal dari kata Ibrani ruach dan kata Yunani pneuma yang hendak mengacu pada Allah sebagai Allah yang senantiasa hadir dan berkarya untuk merealisasikan rencana penyelamatan dan pembaharuannya atas hidup manusia berdosa sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Roh Kudus itu sendiri adalah roh Allah di dalam Kristus yang kini berdiam di hati orang percaya. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya kepada Yesus Kristus tersebut sebenarnya sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama di dalam Yesaya 36 ayat 27 dan itulah yang kemudian digenapi pada hari Pentakosta pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dan sejak itulah setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus menerima Roh Kudus di hatinya. Roh Kudus hadir dalam hidup kita untuk menolong, menghibur, dan memberi kita kuasa untuk melakukan kehendaknya. Kita akan lihat peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Peran Roh Kudus sangat penting bagi kehidupan orang beriman sepanjang perjalanan hidupnya. Tanpa peranan Roh Kudus, orang beriman tidak mungkin dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Karyanya tidak berkaitan dengan berapa banyak seseorang itu mendapatkan karunia, melainkan seberapa besar ia menyerahkan hidupnya untuk dipimpin dan melangkah bersama Roh Kudus. Sebab Allah mengerjakan kehendaknya dalam hidup orang beriman melalui Roh Kudus yang menguasai dan mengatur kehidupannya. Peranan utama Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman ialah membawa manusia pada pertobatan, memimpin hidup orang beriman, menguatkan orang percaya, memperlengkapi orang percaya. Kita akan melihat satu persatu pembahasan tentang peranan utama Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Yang pertama, membawa manusia pada pertobatan. Roh Kudus berperan dalam menginsafkan dunia akan dosa, menyatakan kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus berkarya dalam hidup orang beriman dengan menerangi dan menyadarkan akan dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dengan cara demikian, Roh Kudus bekerja dan membawa manusia yang berdosa kembali kepada Allah. Perubahan itu terlihat melalui pekerjaan Roh Kudus dalam kelahiran baru dan pertobatan, sehingga orang yang sudah lahir baru atau bertobat meninggikan dan memuliakan Kristus Yesus dalam kehidupannya. Melalui kelahiran baru dan pertobatan, orang beriman dapat memiliki arah baru dan pengharapan baru dalam hidupnya. Hal inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Selanjutnya, peranan Roh Kudus memimpin orang beriman. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 menyatakan bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus akan memampukan setiap hidup orang beriman untuk melewati semua hal dalam hidupnya dan taat kepada perintahnya. Dengan memerintah dan melakukannya, ia bukan saja memberikan damai sejahtera, tetapi menolong hidup orang beriman untuk hidup di dalam Yesus, dalam ketaatan dan kasih. Hidup orang beriman adalah hidup dalam berkat penyertaan dan kemurahan-Nya.
Hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus menuju kebahagiaan sejati. Hidup baru adalah awal dari pemeliharaan dan penyertaan hidup orang beriman oleh Roh Kudus hari lepas hari. Seseorang yang telah memiliki hidup baru atau bertobat akan memiliki kesadaran baru secara rohani. Roh Kudus akan mengajarkan dan mengarahkan hidup orang beriman untuk semakin mengenal dan mengasihinya. Selanjutnya peranan yang ketiga adalah menguatkan orang percaya. Sebagai pengikut Kristus, rintangan dan pergumulan merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui. Seperti kisah jemaat mula-mula, bagaimana kehidupan mereka menghadapi tantangan aniaya terhadap iman mereka kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus memberi penghiburan, kekuatan, dan sukacita kepada mereka serta keberanian dan kekuatan dikaruniakan Roh Kudus kepada para rasul saat dihadapkan pada mahkamah agama. Roh Kudus membantu orang percaya bahkan saat dalam kelemahan, seperti terdapat di dalam Roma 8 ayat 26. Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi tantangan, pergumulan, bahkan aniaya sekaligus. Selanjutnya Roh Kudus punya peranan yang terakhir adalah memperlengkapi orang percaya. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13, Roh Kudus menyertai pelayanan orang percaya dengan kuasa dan karunia-karunia roh. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menuliskan surat yang berisi bahwa Roh Kudus memberikan karunia-karunia, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Terdapat dalam 1 Korintus 4:12 ayat 4. Karunia yang diberikan kepada masing-masing individu dalam gereja harus dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Apa makna iman dan pengharapan? Dalam bahasa Ibrani, kata iman ialah aman yang berarti berpegang teguh atau keteguhan hati. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal. Karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan, sifat iman itu aktif, artinya kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tetapi hanya di dalam ucapan saja tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati. Surat Yakobus mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertakan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dapat melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Misalnya, percaya tentang Yesus Kristus yang tidak pernah dilihat secara fisik, namun percaya padanya berdasarkan kesaksian Alkitab. Iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang percaya yang berhadap kepadanya, serta melakukan kehendaknya. Jadi dalam iman ada unsur percaya dan pengharapan. Beriman artinya mengimani janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal, budi, dan perbuatan. Wujud hidup beriman dan berpengharapan. Nah, bagaimana iman dan pengharapan dapat bertumbuh? Iman dan pengharapan tidak secara otomatis bertumbuh. Laksana seperti tumbuhan, ia membutuhkan pupuk dan perawatan untuk bertumbuh, yaitu dengan ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur dan terarah. Banyak hal yang dapat kita lihat terkait dengan penjelasan Alkitab mengenai wujud dari hidup orang beriman dan berpengharapan. Di antaranya yang pertama adalah tidak mengandalkan diri sendiri tapi mengandalkan Tuhan. Arti kata mengandalkan Tuhan, Batak dalam bahasa Ibrani adalah lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, lebih mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri menjadi kesalahan besar yang paling sering dilakukan manusia dalam menjalani kehidupan. Berikutnya adalah setia. Ketika kita ingin berhasil dalam mengerjakan suatu usaha yang kita inginkan, maka yang sangat kita butuhkan adalah kesetiaan untuk mengerjakan dengan tekun sampai berhasil. Sikap setia mungkin belum terlihat ketika seseorang memulai suatu upaya. Kesetiaan seseorang akan tampak di dalam proses menuntaskan usahanya dari awal hingga akhir. Ada banyak contoh yang
nyata tentang kesetiaan seperti Abraham saat setia kepada Allah ketika Allah menguji imannya, yaitu dengan mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria. Dan ketika kesetiaannya kepada Tuhan, Tuhan menggantikan seekor domba jantan. Yang berikutnya adalah taat atau ketaatan merupakan sebuah perjalanan panjang dalam menerima janji Tuhan. Hal ini terlihat pada kehidupan seorang Abraham ketika ia memutuskan untuk mengikuti kehendak Tuhan, yaitu keluar dari kaum keluarganya, dari tanah Ur Kasdim, dan berjuang dalam menggapai penggenapan janji Tuhan yang telah disampaikan kepada Abraham. Berikutnya adalah percaya segala sesuatu. Kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi, merasa cemas atau merasa gelisah. Kekhawatiran pertama kali hadir dalam kehidupan manusia sebagai akibat dari dosa. Berdasarkan nats di atas, ada 3 hal yang hendak disampaikan agar kita tidak perlu khawatir. Pertama, kita tidak perlu khawatir karena kita memiliki Allah Bapa yang baik. Kedua, kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Ketiga, pilihan untuk tidak khawatir merupakan sikap percaya dan ketaatan pada perintah. Yang terakhir adalah penjelasan bagian Alkitab tentang peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya. Dalam Alkitab, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini adalah janji Tuhan Yesus kepada para muridnya sebelum ia naik ke sorga. Nah, menjadi saksi merupakan panggilan yang harus diperhatikan. Menjadi saksi artinya bagaimana kita bisa menyatakan kasih Kristus melalui sikap dan perbuatan kita. Ini hanya dimungkinkan kalau kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita masing-masing. Nah, demikian penjelasan materi pada bab 7. Sekiranya teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan sumatif akhir semester 1. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.